Jadi di sini saya akan menjelaskan tokoh yang berperan besar di dunia digital. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Gede Madehanura dengan NIM 121510162. Yang kedua Gusti Ayu Devani Zatia dengan NIM 2215101061. Dan yang ketiga adalah Pugus Tiono dengan NIM 2215101081. Di sini kami mengambil 4 tokoh yang berperan besar di dunia digital. Yang pertama ada Leonard Kleinrock. Leonard Kleinrock yang lahir di New York City, Amerika Serikat pada 13 Juni 1934. Ia adalah seorang insinyur dan ilmuwan Amerika Serikat yang disebut sebagai penemu internet, sehingga ia dijuluki sebagai Bapak Internet. Jadi, ia memiliki peran besar terhadap perkembangan internet di seluruh dunia. Dia adalah pengembang ARPANET, bibit yang tumbuh menjadi internet global saat ini, dan Computer House, UCLA, yang laboratoriumnya menjadi simpul ARPANET pertama pada September 1969. Perkembangan internet. Penggunaan internet di dunia terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Digitalisasi membuat berkembangnya teknologi, media, dan lainnya ke jenjang yang lebih luas lagi. Wilayah penyebaran informasi yang dulunya hanya sebatas satu negara saja, kini berkembang hingga mencapai taraf global. Salah satu faktor penunjang evolusi media dan teknologi adalah internet. Persebaran informasi berbasis internet atau lebih dikenal dengan media online yang dapat diperbarui dengan sangat cepat hingga skala detik. Jadi, berdasarkan data di samping, jumlah pengguna internet di dunia kini mencapai 5 miliar. Angka ini mewakili 63% populasi penduduk dunia yang kini diperkirakan mencapai 7,93 miliar orang. Jumlah pengguna internet pada April 2022 juga meningkat dari tahun sebelumnya, dengan kenaikan sebesar 1.960 juta pengguna. Saya lanjutkan, tokoh yang kedua itu ada Larry Page dan Sergey Brin sebagai pendiri Google. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin ketika mereka sedang mahasiswa di Universitas Stanford. Mereka berdua memiliki saham dan pada perusahaan sebesar 16%. Pada awalnya, perusahaan ini diwujudkan sebagai perusahaan saham pribadi pada 14 September 1998. Dan kemudian, produk Google diperluas ke komputer pribadi dengan aplikasi sebagai penjelajah web, pengatur dan penyunting video, dan pesan instan. Google memimpin perkembangan dari Android, sistem operasi mobile, juga Google Chrome OS, yang ditemukan pada netbook khusus yang dinamakan Chromebook. Google telah diperkirakan menjalankan 1 juta server di pusat data seluruh dunia dan telah memproses semakin dari 1 miliar pencarian dan sekitar 24 petabyte data dari pengguna setiap hari. Baik, selanjutnya ada data penggunaan mesin pencari internet. Salah satu produk Google yang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat dunia adalah Google Search. Google dikenal lapang karena layanan pencarian webnya, yang mana adalah sebuah faktor mulia dari kesuksesan perusahaan ini. Google memiliki miliaran halaman web, sehingga pengguna mampu mencari informasi yang mereka inginkan melalui penggunaan kata kunci dan operator.
Berdasarkan data di samping yang telah disajikan, pangsa pasar Google di sektor mesin pencari search engine mencapai 92,2% pada November 2020. Sementara itu, pangsa pasar sisanya dibagi untuk 5 mesin pencari lain, yakni Bing sebesar 2,9%, Yahoo sebesar 1,5%, Baidu sebesar 1,1%, DuckDuckGo sebesar 0,6%, dan Yandex sebesar 0,5%. Hal ini menunjukkan tokoh Larry Page dan Sergey Brin merupakan tokoh yang sangat berperan besar dalam perkembangan era digitalisasi. Karena atas usaha dan kerja kerasnya, mereka berhasil untuk mengembangkan mesin pencarian yang ia beri nama Google, yang berguna sebagai penyedia fasilitas untuk memudahkan kita memperoleh informasi-informasi dengan sangat cepat dan relevan, yang tentunya sangat berguna dalam berbagai sektor seperti sektor pendidikan, bisnis, dan sebagainya. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Gustia Devani Selvia dengan NIM 22151101061. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai tokoh Elon Musk. Elon Musk lahir di Pretoria, Afrika Selatan pada tanggal 28 Juni 1971. Ketika Elon Musk berusia 10 tahun, ia mulai mengembangkan minatnya dalam bidang programming. Ia belajar secara otodidak mengenai programming melalui internet, dan pada usia 12 tahun, ia berhasil mengembangkan software pertamanya, yaitu sebuah game yang bernama Blaster. Ia juga mendirikan X.com setahun sebelum Zip2 dijual. PayPal Corp sebenarnya adalah sebuah perusahaan hasil penggabungan antara Confinity dengan X.com yang dilakukan pada tahun 2000. X.com merupakan perusahaan penyedia layanan keuangan online. Perusahaan ini menjadi cikal bakal PayPal yang sampai saat ini masih populer digunakan oleh netizen. Setelah X.com mengakuisisi Confinity yang merupakan perusahaan penyedia transfer uang secara mobile, maka X.com berubah nama menjadi PayPal. PayPal menjadi salah satu alat transaksi online yang paling banyak dipilih dan digunakan secara global. Melalui PayPal, dengan mudah bisa mengirimkan sejumlah dana kepada orang lain yang juga memiliki rekening PayPal. Selain mengirim dana, kita juga bisa menerima sejumlah transfer dari seseorang yang memiliki rekening PayPal. Berikut sudah kami sajikan jumlah transaksi tahunan aplikasi PayPal dalam skala global. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pugu Setiono dengan NIM 2215101081. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi tentang Jeff Bezos. Jeffrey Preston Bezos, atau yang lebih dikenal dengan Jeff Bezos, lahir pada tanggal 12 Januari 1964 di daerah Albuquerque, kota New Mexico. Jeff Bezos, pada usianya masih belia, ia sudah menunjukkan ketertarikan yang besar pada dunia teknik. Hal itu nampak atau dibuktikan ketika pada suatu hari dirinya membedah tempat tidurnya sendiri dengan obeng. Jeff Bezos, yang dikenal sebagai atau saat ini dikenal sebagai pendiri Amazon, mulai mengembangkan usaha sendiri pada tahun atau memulai usaha sendiri pada tahun 1994. Pada waktu itu, dirinya melihat potensi pada usaha retail buku di Amerika Serikat. Meskipun telah cukup banyak perusahaan percetakan retail buku, namun kekurangannya adalah mereka tidak bisa memberikan katalog lengkap dari semua buku-buku yang mereka punyai. Promosi lewat email yang cukup populer pada masa itu pun belum bisa mengakomodir kebutuhan promosi produk-produk buku para pengusaha retail. Jadi pada saat itu tuh belum ada promosi ataupun produk-produk yang bisa dijual secara online itu belum ada
sebuah inovasi. Dan selanjutnya, perusahaan yang dirintis oleh Jeff Bezos ini adalah perusahaan Amazon. Amazon adalah perusahaan perdagangan multinasional yang berbasis elektronik dan menjadi toko online atau e-commerce terbesar dan pertama di dunia yang menyediakan berbagai jenis produk, mulai dari buku, barang elektronik, kebutuhan rumah tangga, games, gadget, dan lainnya. Amazon bukanlah e-commerce pertama di dunia, melainkan toko online atau e-commerce terbesar dan pertama di dunia yang menyediakan berbagai jenis produk. Yang perlu digarisbawahi adalah e-commerce pertama di dunia yang menyediakan berbagai jenis produk. Bukan berarti Amazon adalah e-commerce pertama. E-commerce pertama di dunia diperkenalkan pada tahun 1982 yang pada saat itu e-commerce-nya bernama Boston Computer Exchange. Yang pada saat itu Boston Computer Exchange ini adalah perusahaan toko online yang menjual berbagai jenis komputer-komputer bekas. Namun seiring dengan perkembangan zaman, e-commerce ini sudah mulai berkembang, baik itu di dunia maupun di Indonesia. Dampak dari Amazon tersendiri itu sangat banyak di masyarakat, baik itu di masyarakat global maupun masyarakat lokal. Pada masyarakat global, terutama pada bidang ekonomi, yaitu e-commerce. Amazon menjadi perusahaan teratas yang disebut sebagai perusahaan paling berdampak positif. Raksasa e-commerce itu dipilih oleh 20% responden yang memilihnya sebagai kontributor sosial paling positif. Jadi Amazon ini seperti mengubah pangsa pasar dari pasar yang dulunya dari offline, maksudnya perdagangannya mulai dari bertatap muka itu, jadi dia setelah adanya Amazon ini menjadi toko online atau e-commerce yang menyediakan beberapa jenis produk dengan transaksi online. Jadi Amazon ini merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah. Baik, selanjutnya. Berikut adalah data market value di dunia pada tahun 2022. Terdapat beberapa top e-commerce company by market value tahun 2022. Yaitu sini ada top e-commerce atau company e-commerce by market value pada tahun 2022. Di sini ada Amazon.com, Home Depot, Walmart, Alibaba Group Holding, Prosus, Costco Wholesale Corporation, Reliance Industries, Meituan Dianping, Shopify, Target Corporation. Sumber ini berada di Value Today, atau kami mendapatkan sumber ini dari Value Today, Oberlius, dan websitenya Oberlius. Berdasarkan data di samping, daftar perusahaan e-commerce teratas adalah raksasa e-commerce Amazon. Sini adalah daftar. Di sini memperlihatkan Amazon peringkat teratas pada Januari 2022. Nilai pasaran mencapai 1.649 triliun. Ini menandai pertumbuhan marginal 0,92% dari tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan pada tahun 2021. Amazon meningkatkan nilai pasaran 73,6% yang dikaitkan dengan pandemi virus corona dan penguncian yang dihasilkan di seluruh dunia karena konsumen menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan dan online. Jadi e-commerce ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Contohnya seperti wabah atau pandemi virus corona ini itu mempermudahkan masyarakat global maupun masyarakat lokal untuk membeli barang atau membeli kebutuhan tanpa harus keluar rumah. Dan juga pada saat pandemi ini kan dikaitkan atau dilakukannya penguncian di seluruh dunia atau yang disebut dengan lockdown ya, atau disebut dengan lockdown. Pendapatan perusahaan e-commerce telah tumbuh dengan mantap selama lebih dari 1 dekade. Dalam periode 12 bulan yang terakhir, pada kuartal ketiga tahun 2021, pendapatannya mencapai 458 miliar atau
miliar dolar, meningkat 31,62% dari tahun ke tahun. Jeff Bezos ini merupakan termasuk orang terkaya di dunia. Baik, lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang kami bikin atau materi yang kami berikan adalah di dalam era digitalisasi ini terdapat beberapa tokoh dunia yang sangat berperan dalam perkembangan dunia digital. Seperti contohnya Leonard Kleinrock, Lawrence Edward Page atau yang lebih dikenal sebagai Larry Page, dan partnernya Sergey Brin. Ada juga Elon Musk, Jeff Bezos, dan lain-lain. Dengan temuannya seperti internet yang ditemukan oleh Leonard Kleinrock, Google yang ditemukan atau didirikan oleh Lawrence Edward Page atau Larry Page dan partnernya Sergey Brin, PayPal yang didirikan dan ditemukan oleh Elon Musk, dan yang terakhir Amazon yang didirikan oleh Jeff Bezos. Temuan tersebut atau para tokoh ini membawa perubahan atau dampak yang besar terhadap perkembangan zaman yang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dengan cepat, memudahkan pekerjaan kita, maupun sebagai ide dasar terhadap perkembangan teknologi baru yang terbentuk di masa kini. Jadi para tokoh dunia ini sangat berperan penting di kehidupan global, baik itu dalam ekonomi, sektor ekonomi, dan juga sektor kebutuhan global. Dari penyediaan layanan internet, baik itu memudahkan komunikasi kita dengan orang lain, dan juga mempermudah kita dalam mempermudah untuk mencari atau membeli kebutuhan yang kita butuhkan sehari-hari. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili anggota kelompok saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah pengucapan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan dengan terima kasih. Selamat sore.